Podsta, 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 Podcast Himasta. Halo semuanya, kembali lagi di Podsta, Podcast Himasta. Nah, pada hari ini, episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tidak biasa karena biasanya kita mengundang narasumber dari Prodi Statistika. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari luar Prodi Statistika. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih dengan abang siapa? Oke, baik. Hai semuanya, aku Abang Rahmat Hidayat, tapi kalian semua bisa manggil aku Dayat. Aku dari Himpunan Mahasiswa Psikologi UM Pontianak. Nah, oke. Nah, di sini udah ada Bang Dayat dari Himapsi, Hima Psikologi. Nah, di sini mungkin karena kita sesama anak himpunan, mungkin kita bakal ngebahas seputar himpunan nih, Bang. Oke. Nah, di sini aku manggilnya Dayat kan atau Dayat aja sih lebih enak. Oke, Dayat ya. Nah, mungkin di sini kita bakal tanya dulu nih seputar himpunan, karena kan anak himpunan kan, masuk himpunan. Nah, menurut Bang Dayat nih, seberapa penting sih mahasiswa itu join himpunan? Oke, baik. Di sini kita tahu ya kan kalau himpunan itu adalah sebuah organisasi. Nah, penting atau tidaknya itu tuh tergantung kebutuhan mahasiswanya sendiri. Kalau misalnya mahasiswa itu pengen jadi apa yang dia inginkan, kayak self development gitu. Nah, dia harus sih kalau menurut saya ikut himpunan, karena di himpunan nanti di situ kita akan belajar banyak hal, kita bakalan ketemu banyak orang-orang yang punya karakter dan pemikirannya masing-masing, dan di situ juga kita akan berpikir terbuka, open minded, ya bisa untuk mengatasi masalah, karena apapun yang terjadi nanti pasti ada masalah. Oke, tadi kan ada ngebicarain tentang self development atau pengembangan diri nih. Nah, menurut Dayat nih, kalau misalnya untuk masuk ke suatu himpunan atau organisasi, skill dasar apa sih yang perlu kita miliki gitu? Skill dasar ya. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama-tama yang harus kita punya itu kepercayaan diri dan keberanian. Itu yang paling utama. Karena kalau nggak ada kedua itu, kita kayak agak kurang berani gitu, kurang berani buat masuk ke dalam suatu organisasi. Tapi selain itu juga kita harus punya komunikasi yang baik. Terus iya sih, kemampuan komunikasi yang baik. Karena kalau nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, ya ntar jadinya kayak miskomunikasi. Iya benar, karena yang paling penting itu adalah komunikasi kan, di mana-mana. Karena bakal susah juga tuh kalau misalnya kita udah miskomunikasi, apalagi di dalam organisasi gitu kan, sama teman. Nah, terus mau nanya juga nih, kalau misalnya tadi bicara komunikasi, gimana tuh caranya kita melakukan pendekatan ke sesama teman di organisasi gitu, supaya kita di organisasi tadi tuh bukan cuma sebatas untuk menjalankan prokja, tapi kita juga melakukan self development atau pengembangan diri. Oke, pendekatannya Kak. Yang pertama tuh bangun dulu rasa kepercayaan diri kita. Nah, kalau misalnya kita pengen melakukan pendekatan, misalnya kayak ada di forum, misalnya lagi diskusi apa nih, nah kita dengerin dulu. Kita harus dengerin apa yang mereka bicarakan. Kalau misalnya kita itu tahu apa yang mereka bicarain, nah kita boleh tuh join. Karena kalau misalnya kita tuh nggak tahu apa-apa tapi kita join, malah nanti ya jadi nggak nyambung gitu. Menurut saya sih itu. Oke, jadi lebih kayak kita research dulu ya. Lebih kayak kalau kita punya materinya, itu tuh bakal lebih enak untuk discuss sama teman-teman yang lain, ya kan. Nah, terus tadi kan ada tuh Dayat bilang kita harus membangun kepercayaan diri. Nah, menurut Dayat nih, gimana sih cara kita untuk membangun kepercayaan diri? Wow. Oke. Kepercayaan diri. Sebenarnya cara kita membangun kepercayaan diri itu ya, kata orang kita nggak boleh nge-push diri sendiri ya kan. Benar. Tapi kalau untuk kepercayaan diri kita harus
nge-push, ngedorong kita untuk bisa, oh aku bisa buat berbicara sama orang-orang gitu. Aku harus bisa dan berani. Karena kalau kita punya mindset itu yang kita tanamkan di diri kita sendiri, ya itu bakalan ngedorong kita buat bergerak lebih maju. Ya kadang tuh orang tuh belum mencoba untuk percaya diri gitu, belum coba tapi udah mulai takut duluan. Nah itu tuh yang biasanya membuat kepercayaan dirinya itu nggak bakal terbentuk kan. Jadi sebenarnya betul tadi yang dikatakan Dayat, kita tuh harus mencoba dulu gitu, jangan mundur duluan sebelum kita mencoba. Nah selanjutnya nih bagaimana sih, kan tadi tentang pendekatan kita di organisasi kan banyak prokja yang akan kita jalanin. Nah bagaimana caranya sebagai anak organisasi nih membagi waktunya antara kuliah dan juga organisasi? Oke, yang pertama memanage diri sendiri dulu. Karena yang harus kita genakan yaitu fix yourself. Dari diri sendiri. Kalau misalnya dari diri kita sendiri udah benar, nah boleh tuh kita memanajemen waktu. Entah kita bikin jadwal atau set alarm bangun tidur dari hal-hal yang kecil. Nah kan kita tuh kadang suka bingung ya, kita tuh ikut organisasi tapi kadang kita tuh punya kewajiban juga di kuliah gitu. Nah jadi kalau misalnya di ini menurut saya Kak, kalau misalnya di organisasi itu nggak terlalu penting, jadi kita utamain di kuliah dulu. Kita harus punya prioritas, walaupun dua-duanya sama tanggung jawab, tapi kalau untuk berkaitan di kuliah nggak mungkin kan kita bolos, atau mungkin pakai alternatif lain. Kalau misalnya itu penting banget di organisasi, ya kita bikin dispensasi gitu, biar kita dapat perizinan dari dosen supaya bisa mengikuti kegiatan di organisasi. Oke, nah kalau dari Bang Dayat sendiri ini punya nggak sih time manajemennya untuk mengatur gimana sih waktunya untuk mengerjakan tugas? Apakah tugasnya itu harus diselesaikan jauh-jauh hari kah, atau harus mepet deadline, atau kayak gimana? Aduh, ini agak pusing ya. Soalnya saya pribadi juga kalau soal manajemen waktu agak masih belajar lah, masih berusaha buat menjadi lebih baik dalam manage waktu. Cuman kalau dibilang capek ya, kita tuh pasti capek ikut kegiatan. Nah, tapi karena kita tuh udah komitmen buat masuk ke dalam organisasi, otomatis kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Misalnya nih, dalam satu hari tuh ada kegiatan di organisasi, cuman di hari itu juga kita punya kewajiban di kuliah gitu, entah itu tugas atau apa. Nah kalau misalnya kegiatannya itu siang atau sore, ya kita bisa mengerjakan tugasnya di malam hari. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya ngasih jeda waktu untuk saya beristirahat, karena kalau nggak gitu saya nggak bakal bisa ngelanjutin tugas di malam hari gitu. Ya sesibuk apapun kita, kasih waktu buat kita break, buat kita istirahat, karena capek itu sangat nggak enak. Iya benar. Apalagi sekarang Gen Z itu bener-bener apa ya, kata orang kayak generasi strawberry gitu. Jadi ya sayangilah mentalmu. Ya bener, pokoknya intinya sesibuk apapun kalian, jangan lupa diri sendiri itu hal yang paling penting. Jangan lupakan diri sendiri ya guys. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang time management di organisasi. Nah terkadang tuh ada juga nih orang-orang di organisasi tuh yang egois gitu. Ada yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah gimana sih caranya Dayat menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu? Oke, saya nggak tahu pasti ya saya pernah mengalami atau enggak, karena saya tipikal orang yang cuek. Walaupun kadang saya tuh overthinking, saya tuh memikirkan hal itu sebenarnya. Cuman karena saya tuh nggak mau mempermasalahkan itu, jadi saya kadang ngerasa kalau semuanya tuh baik-baik aja. Tapi menurut saya pribadi, ada beberapa dari teman-teman saya mungkin, atau saya melihat orang-orang di sosial media yang bercerita atau apapun itu, untuk menghadapi orang-orang kayak gitu agak susah. Susahnya kenapa? Karena itu berkaitan sama ego manusia.
kadang kalau kita udah berhubungan sama ego itu tuh nggak ada yang mau ngalah. Bahkan hal-hal masalah yang kita itu sebenarnya itu pribadi antara saya dan dia misalnya, itu tuh nggak boleh dibawa ke dalam organisasi. Benar. Karena yang terpenting itu di organisasi kita tuh harus profesional. Walaupun kita ada masalah sesama rekan di organisasi, tapi jangan sampai dibawa ke organisasi. Karena yang namanya organisasi kita punya tujuan kan, punya visi, punya misi dan tujuan bersama. Kalau bisa dicampur adukan ke masalah di luar, ya otomatis organisasi itu bakalan impact-nya bakalan buruk, dan mungkin yang kita nggak sadar itu impact-nya malah jadi lebih besar ke orang yang di luar karena punya pandangan yang berbeda. Oke. Atau kok katanya organisasi gini bagus apa segala macam, tapi kok orang-orangnya nggak genah. Nah itu sih yang harus kita lihat, harus kita sadari. Karena kalau misalnya kita mau dibilang organisasi kita bagus, ya kita di dalamnya juga harus bagus. Oke, berarti lebih ke sumber daya manusianya. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau misalnya orang yang tidak bertanggung jawab tadi nih, itu tuh mengganggu kerjaan Dayat gitu. Itu tuh apa sih solusi dari Dayat yang bakal Dayat lakukan? Oke. Kalau saya pribadi, sebenarnya ini kalau misalnya kita jujur-jujuran ya, itu bakalan nambah masalah. Karena kita nggak tahu isi hati pikiran orang itu bakalan gimana kalau misalnya tahu yang sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau kayaknya saya bakal ngomongin serius sih sama dia. Entah mungkin kita ngajak ketua organisasi mungkin kan, ketuanya gitu. Terus kita ngomongin baik-baik. Komunikasi. Komunikasikan dengan baik. Mau dia marah atau enggak, yang penting masalah itu tuh jangan berlarut-larut. Nah, kalau misalnya dia nggak tanggung jawab dan merusak kinerja di dalam organisasi, ya kita cari tahu dulu masalah dia apa, kamu kenapa gitu. Nah, terus maunya gimana gitu. Nanti kita diskusikan sama-sama. Intinya apapun masalahnya jangan sampai drama. Oke, benar. Jadi kalau misalnya intinya dalam organisasi itu yang pertama selain komunikasi, yang kedua itu komitmen, kan? Iya, benar, Jadi komitmen. kalau memang kita sudah berkomitmen di organisasi, ya pasti akan berkurang tuh sifat-sifat egois kita Iya. untuk menghilang atau dan lain segalanya gitu kan. Nah, di sini kan kita di organisasi ini kan mencari untuk pengembangan diri masing-masing kan. Nah, bagaimana sih menurut Dayat lagi Oke. agar organisasi yang kita jalani sekarang itu dapat bermanfaat untuk pengembangan diri gitu. Bagaimana sih caranya supaya organisasi itu bukan cuman sekedar organisasi untuk senang-senang ataupun menjalankan prokja hahihi, tapi juga si organisasi itu dapat berdampak ke diri kita gitu. Oke, jadi gini. Kan di organisasi punya visi misi ya. Nah, dan orang-orang kalau sebelum masuk organisasi pasti punya ekspektasi. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang, iya aku mau masuk organisasi ini deh supaya nanti aku bisa public speaking gitu kan. Nah, tapi hal itu tuh nggak akan bisa terjadi kalau misalnya kita masuk cuman diem. Kita nggak ada kayak action. Nah, jadi kita nggak boleh punya ekspektasi doang, tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak show our best, karena ya pede-pede aja, soal salah itu ya harap maklum gitu, karena semua orang ngelakuin kesalahan. Nah, makanya di situ tuh dibilang self development, karena dari self development itu bakalan ada self improvement. Bener. Jadi kita harus mencoba gitu. Karena kalau misalnya kita join di organisasi tapi kita nggak coba untuk discuss, kita nggak coba untuk ngebedah masalah yang ada, tapi itu tuh nggak bakal mengembangkan diri kita gitu. Jadi kayak kita cuma ngikutin alur. Jadi kita kalau bisa sebagai mahasiswa yang ingin berorganisasi, ada baiknya kalau kita itu memiliki sifat critical thinking. Iya, benar. Nah, jadi critical thinking di sini tuh bakal membuat organisasi itu bermanfaat ke self development kita gitu. Nah, kalau dari Dayat nih ada tambahan lagi nggak tentang mungkin teman-teman di sini yang baru mau join organisasi nih, ada nggak tambahan atau nggak saran gitu tentang organisasi? Oke. Intinya ya untuk semuanya, organisasi itu
penting itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang penting kita memberanikan diri untuk mencoba hal baru. Kita berani mencoba hal baru dan kita benar-benar practice, terapin, karena kalau nggak gitu kita nggak bakal dapat impact yang bagus buat diri kita sendiri. Dan jangan pernah ngebawa masalah dari luar ke dalam organisasi, even kamu punya masalah sama orang di dalam organisasi itu tersebut. Itu aja sih. Oke, nah mungkin sekian diskusi kita bersama Bang Dayat dari Hima Psikologi tentang organisasi. Nah mungkin untuk teman-teman di sini semoga bisa mendapatkan hal baiknya dan semoga hal yang buruknya nggak usah diambil ya teman-teman. Nah mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai organisasi. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!